Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada kesempatan ini saya pertama-tama mengucapkan selamat datang. Selamat datang di kampus Institut Teknologi Bandung. Ya, saudara sudah datang sejak masa pendaftaran sebetulnya, dan nanti secara formal akan diterima sebagai mahasiswa itu pada sidang terbuka, ITB pada tanggal insya Allah tanggal 2 Agustus yang akan datang. Meskipun saat ini masih jadi belum diterima secara resmi, tapi ya saudara kita mahasiswa lah, gitu ya. Nanti akan diterima bersama-sama dengan mereka yang diterima melalui jalur ujian tulis SNMPTN. Di samping itu juga ada mahasiswa-mahasiswa asing gitu ya, dan juga mahasiswa S2 dan S3 ya. Jadi ITB itu menyelenggarakan program pendidikan S1, S2 dan S3. Jadi sekali lagi selamat bergabung dengan keluarga besar Institut Teknologi Bandung. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hanya beberapa slide saja dalam rangka barangkali memberikan apa istilahnya ya, hal-hal yang mungkin berkaitan dengan rencana dan nanti saudara menempuh studi di Institut Teknologi Bandung. Saya berikan judul di sini penyelenggaraan pendidikan di ITB. Jadi baik, slide selanjutnya. Sebetulnya penyelenggaraan pendidikan di ITB itu bertumpu diselenggarakan di dalam sebagai realisasi dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan di Senat Akademik. Jadi mungkin perlu saya beri gambaran sedikit bahwa sebagai badan hukum milik negara, sistem governance di ITB itu ditunjang oleh 4 pilar saat ini ya. Jadi ada yang namanya Majelis Wali Amanat, itu yang menentukan kebijakan umum. Kemudian Senat Akademik. Senat Akademik ini representasi dari perwakilan dosen. Oh, tadi bisa saya sebutkan bahwa di Majelis Wali Amanat itu juga ada perwakilan mahasiswa 1 orang. Itu yang biasanya dipilih bersama-sama dengan pemilihan Presiden KM. Saya kira dalam acara setelah ini akan ada juga kesempatan presentasi dari Presiden KM. Nah, kemudian ada Senat Akademik yang menentukan dan menetapkan kebijakan akademik. Kemudian ada Majelis Guru Besar. Nah, setelah itu semua kebijakan ini diimplementasikan oleh Rektor, Rektor Institut Teknologi Bandung, dibantu oleh wakil-wakil rektor. Nah, jadi kalau kita perhatikan di SK Senat Akademik nomor 23 tahun 2002 yang lalu, itu ITB itu harus mendidik mahasiswa agar memiliki pengetahuan yang bermakna bagi kehidupan. Kemudian mandiri, sungguh-sungguh dalam menjunjung etika berprofesi dan etika bermasyarakat, serta kompeten untuk membuat dirinya bermanfaat di lapangan kerja dan di masyarakat. Jadi tentu tujuan pendidikan ini merupakan sesuatu yang tidak mudah dicapai. Kalau kita lihat ada berbagai aspek, tapi intinya adalah kita ingin agar supaya adik-adik pada saat lulus nanti itu dapat menjadi manusia-manusia yang bermakna gitu ya. Jadi mempunyai pengetahuan yang bermakna, mempunyai etika gitu ya, kemudian kompeten untuk nanti terjun di masyarakat. Jadi ini sesuatu yang
tentu saja tidak bisa dilakukan tanpa partisipasi aktif gitu, dari adik-adik sekalian. Ini pakai yang Pak, yang selanjutnya. Nah, ini saya masih berlanjut dari SK Senat Akademik itu, disebutkan bahwa pendidikan di ITB itu mencakup pendidikan keilmuan, ya. Kemudian ada pengembangan kepribadian yang bermartabat. Jadi pada dasarnya dua hal itu. Jadi ada pendidikan keilmuan, kemudian ada pendidikan yang pengembangan kepribadian yang bermartabat, yang senantiasa menjunjung tinggi tata nilai luhur. Nah, sebetulnya ini inline dengan berbagai tujuan pendidikan begitu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang tercantum di dalam undang-undang dasar, di dalam peraturan perundangan dan sebagainya. Seringkali bahkan pengembangan kepribadian ini dalam bahasa lain disebut pembangunan akhlak yang mulia gitu ya. Dalam undang-undang dasar seperti itu. Kemudian di dalam berbagai peraturan perundangan itu juga dituliskan seperti itu. Saat ini kalau kita dengar di dalam berbagai penuturan di tataran politik atau dalam kebijakan pendidikan nasional, itu disebut soal pengembangan karakter gitu. Jadi soal pembinaan karakter. Tapi intinya sama. Di sini ada pendidikan keilmuan dan pengembangan kepribadian yang bermartabat. Nah, kemudian disebutkan bahwa para lulusan itu merupakan ilmuwan yang cendekia. Ilmuwan yang cendekia yang akan menjadi panutan di tengah masyarakat dan memberikan sumbangan yang berarti dalam mewujudkan cita-cita masyarakat, yaitu kehidupan yang sejahtera dan bermartabat. Jadi kalimat-kalimatnya mengandung banyak nilai gitu ya, yang kita memang harus cerna. Nanti sambil jalan saya kira kita bisa memahami makna-makna dari kalimat-kalimat ini. Selanjutnya. Nah, ini ada masih disebutkan di sini bahwa pendidikan keilmuan setiap strata pendidikan di ITB memberikan penguasaan ilmu yang komprehensif disertai wawasan yang luas dan dilengkapi dengan kesadaran akan pemanfaatannya, sehingga pada para lulusannya itu memiliki kemampuan dan naluri pengembangan dan atau penerapannya, baik secara mandiri maupun dengan bekerja sama, termasuk kerjasama antar disiplin. Jadi kalau kita lihat, ini kita bicara pendidikan keilmuan, nanti kita bicara pengembangan kepribadian. Jadi pada saat kita bicara pendidikan keilmuan, itu tentu kita bicara kegiatan-kegiatan pendidikan yang bukan hanya di S1 ini, tapi juga di S2 dan S3 gitu. Jadi Anda akan dididik begitu, dan tentu dengan partisipasi aktif. Jadi kita sebenarnya bukan mendidik istilahnya, akan menyelenggarakan satu proses pembelajaran di mana adik-adik itu harus menjadi subjek gitu ya, berpartisipasi aktif di dalamnya, agar supaya tujuan-tujuan pendidikan ini bisa dicapai. Selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua, pengembangan kepribadian yang bermartabat. Pengembangan kepribadian yang menjunjung tinggi etika profesi dan memiliki etos kerja yang patut diteladani dalam dunia profesi yang dimasukinya, termasuk profesi keilmuan. Jadi kelak Anda akan terjun ke dalam dunia profesinya, tentu sesuai dengan bidang keilmuan yang ditempuhnya. Kemudian ada tadi pengembangan kepribadian yang sifatnya menunjang profesi kalian. Yang kedua adalah pengembangan kepribadian yang menjunjung tinggi tata nilai luhur.
serta sikap yang patut diteladani dalam kehidupan masyarakat di mana kita berada. Jadi di dalam dunia profesi itu tentu ada etika-etika profesi gitu ya. Sementara di masyarakat juga ada etika-etika yang harus kita junjung tinggi. Termasuk ada adat kebiasaan dan sebagainya. Itu yang harus kita pahami dan juga kita harus turut begitu untuk menegakkan etika-etika tersebut. Selanjutnya, ini ada beberapa aspek begitu yang saya tulis yang kami tulis antara lain. Ini ada, kalau kita merinci itu lebih lanjut di dalam berbagai tadi ada soal kepribadian itu rinciannya misalkan kemampuan berkomunikasi. Ya, saya percaya adik-adik sudah dilatih sejak dari keluarga tentu saja, kemudian dari SMP, SMA, dan mudah-mudahan ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Kemudian aspek kejujuran dan integritas, ini sesuatu yang sangat penting. Kita harus tumbuhkan secara terus-menerus integritas diri kita ya. Kemudian ada kemampuan bekerja sama. Jadi meskipun disebut mandiri itu sebagai salah satu aspek yang sangat penting, maksudnya adalah mandiri dalam pengertian kita punya kemampuan, gitu ya, kemampuan yang secara mandiri bisa ditumbuh kembangkan. Tetapi kemandirian itu juga mengandung aspek juga kita bahwa kita bisa punya kemampuan untuk bekerja sama, gitu ya. Bekerja sama antar kawan, antar disiplin, gitu, di dalam satu tim ataupun di dalam satu komunitas. Nah, oleh karena itu di dalamnya juga ada tentu saja tadi aspek-aspek etik dan sebagainya yang harus kita pelajari. Kemudian kemampuan interpersonal, kemampuan beradaptasi. Jadi program matrikulasi sebetulnya dimaksudkan antara lain agar supaya adik-adik yang berasal dari berbagai daerah, berbagai sekolah, berbagai barangkali juga adat dan sebagainya, itu supaya bisa beradaptasi dalam lingkungan baru di Institut Teknologi Bandung. Kemudian kemampuan berorganisasi, kemudian ada kepemimpinan atau leadership, kemudian bagaimana kita juga bisa membangun kreativitas, membangun kemampuan entrepreneurship ya, kewirausahaan. Selanjutnya. Nah, untuk mencapai hal-hal itu semua, itu yang kami merancang bahwa ada 3 jenis kegiatan begitu yang disiapkan begitu di ITB gitu. Yaitu ada kegiatan kurikuler, kemudian ada kegiatan kokurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi ini saya kira adik-adik sudah paham tentang istilah-istilah ini karena memang sejak di SD, SMP, SMA kita mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Selanjutnya, nah jadi kegiatan kurikuler itu tentu saja dibangun begitu di dalam satu framework yang saat ini diselenggarakan. Di ITB itu ada 12 fakultas atau sekolah. Ya. Jadi adik-adik sekarang ini diterima di ke-12 fakultas sekolah ini, kecuali yang peminatan ya. Yang peminatan itu sudah langsung program studinya disebutkan. Nah, jadi mungkin perlu saya jelaskan sedikit di sini ke-12 fakultas. Jadi kenapa disebut fakultas dan sekolah? Jadi ya fakultas dan sekolah itu merupakan organisasi wadah dari rumpun keilmuan, gitu ya, rumpun keilmuan. Jadi fakultas dibedakan dari sekolah itu berdasarkan tingkat keluasan atau kelebaran dari rumpun keilmuan itu, gitu ya. Nah, memang sebetulnya ini satu istilah gitu yang dari sisi kedalaman itu mengandung filosofi juga. Kalau kita bicara sekolah itu kan sebenarnya school of thought.
Jadi ada mazhab sebetulnya yang ingin dikembangkan di masing-masing sekolah dan fakultas itu. Nah, di samping fakultas dan sekolah itu ada satu sekolah pascasarjana ya. Jadi kalau fakultas dan sekolah itu merupakan organisasi sumber sekaligus organisasi program. Maksudnya dia mengelola program mengelola sumber. Sumber itu ada sumber daya maksudnya. Ada para dosen, ada pegawai, ada peralatan, laboratorium dan sebagainya. Kemudian juga menyelenggarakan program, melaksanakan program-program yang diselenggarakan oleh ITB. Jadi program pendidikan S1, S2, S3 misalkan, di samping program-program penelitian dan pengabdian pada masyarakat ya. Nah, sedangkan sekolah pascasarjana itu sifatnya organisasi program gitu, yang mengkoordinasikan penyelenggaraan program-program pascasarjana. Kira-kira mirip dengan lembaga TPB ya. Lembaga TPB itu organisasi program juga karena melaksanakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan program TPB. Nah, kemudian ada 90 kakak, kita sebut kelompok keilmuan ya. Kakak itu kelompok keilmuan atau kelompok keahlian. Saat ini ada 90. Nah, kemudian program-program studi yang diselenggarakan di ITB saat ini ada 40 program studi sarjana, gitu ya Pak ya, Pak Dasar. Kemudian ada 47 program studi S2, magister. Kemudian ada 27 program studi doktor S3. Ini termasuk dalam kegiatan kurikuler. Selanjutnya, nah kegiatan kokurikuler yang disebut kegiatan kokurikuler itu adalah kegiatan-kegiatan yang memang secara sengaja diselenggarakan oleh institusi dalam bentuk program-program, misalkan matrikulasi ini. Jadi matrikulasi ini merupakan kegiatan di luar kurikuler, tetapi itu kita masukkan sebagai kegiatan kokurikuler. Kemudian ada pelatihan, nanti Anda mengikuti program pelatihan Seven Habits, itu program pelatihan. Kemudian ada juga program-program yang diselenggarakan oleh fakultas gitu ya, atau nah ini nanti yang misalkan kuliah kerja gitu, kunjungan lapangan, kunjungan ke industri barangkali dan sebagainya. Jadi juga ada kuliah-kuliah umum yang tidak masuk di dalam rencana kurikulum. Nah, itu merupakan kegiatan-kegiatan kokurikuler. Jadi meskipun tidak masuk dalam kegiatan kurikuler, tetapi kegiatan-kegiatan itu diharapkan dapat membantu berkontribusi dalam pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya, nah kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler itu terutama kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan kemahasiswaan. Tentu saja juga ada kegiatan-kegiatan individu di dalam organisasi kemasyarakatan di tempat lain. Ya bisa saja. Jadi Anda bisa misalkan aktif di masjid, di gereja gitu, atau di wihara dan sebagainya. Itu sebagai satu kegiatan yang kita harapkan juga bisa menunjang berkontribusi dalam kegiatan dan pencapaian tujuan kegiatan pendidikan. Bisa juga Anda aktif di RT, RW gitu. Nah, jadi banyak ragamnya tentu. Tetapi tentu yang ingin saya garis bawahi adalah kegiatan-kegiatan kemahasiswaan gitu yang memang dirancang. Nah, di ITB ini terdapat banyak himpunan ya. Nanti Presiden KM dan Kepala Lembaga Kemahasiswaan akan banyak bicara saya kira soal ini. Jadi ada 35 himpunan mahasiswa, kemudian ada juga unit-unit kegiatan mahasiswa, itu jumlahnya antara 60 sampai 80. Itu bisa bervariasi sesuai dengan aktivitas kemahasiswaan. Nah, ini kita sedang merumuskan agar supaya adik-adik ini bisa diwajibkan gitu. Diwajibkan di dalam
dalam aktivitas kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Jadi ini merupakan sarana yang sangat saya kira efektif gitu ya kalau kita memang merencanakan dan berkegiatan dengan baik. Selanjutnya. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan satu slide ini gitu ya. Saya ingin mengajak adik-adik selama katakan 4 tahun. Syukur kalau nanti berlanjut ke S2 dan mungkin S3 di antara adik-adik ada yang mungkin akan terus di sini misalkan. Jadi di ITB itu ada program yang saat ini kita sebut sebagai program fast track ya. Fast track. Jadi pada saat Anda mengambil kuliah S1 itu bisa mengambil beberapa mata kuliah di S2. Nanti biasanya di tingkat 4 ya. Pada saat Anda mengambil kuliah di tingkat 4 itu Anda bisa mengambil beberapa mata kuliah S2. Itu sebagai kegiatan apa yang kita sebut sebagai pengumpulan kredit atau credit earning activities. Nah, nanti setelah selesai sarjana itu Anda bisa langsung mengambil program S2. Oleh karena sebagian itu sudah diambil, jadi mata kuliah yang diambil tadi bisa ditransfer sebagai mata kuliah di S2. Sehingga pencapaian waktu pengambilan S2-nya menjadi sebentar ya, 1 tahun rata-rata. Nah, jadi demikian juga ada kesempatan untuk mengambil S3 semacam itu ya. Nah, ini juga yang bisa adik-adik rencanakan tentu saja ke depan. Nah, dalam kaitan ini saya ingin menyampaikan beberapa aspek begitu yang mungkin bisa menjadi bahan untuk perencanaan belajar selama adik-adik di ITB nanti. Ya, pertama itu adalah mengenai adanya keanekaragaman. Meskipun kita itu institut, kita disebut institut, tapi pada dasarnya kita ini merupakan satu universitas sebetulnya. Jadi biasanya institut dibedakan dari universitas, dibedakan dari sekolah tinggi. Ini kalau secara formal itu juga oleh lebar rumpun ilmu yang dikembangkan dan ditekuni di lembaga itu. Nah, ini ngobrol atau mendengarkan ya? Nah, kan beda kalau tadi kalau ribut gitu kayak di pasar. Jadi ada keanekaragaman keilmuan itu yang dikembangkan di ITB ya. Jadi kita tahu ada sains ya, kelompok biasanya yang kita sebut sebagai kelompok MIPA gitu ya. Sains, tapi sebetulnya tidak terbatas pada kelompok MIPA itu. Semuanya ilmu pengetahuan. Dalam engineering pun tentu saja ada banyak aspek sainsnya. Demikian juga dalam rumpun seni dan manajemen. Ada sains, kemudian ada teknologi. Sebetulnya dari sisi keilmuan ini lebih tepat kita sebut sebagai engineering. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu keteknikan. Engineering, kemudian ada art atau seni, gitu ya. Seni ini lebih banyak didalami di FSRD. Kemudian ilmu sosial dan kemanusiaan. Ya, di dalamnya itu ada juga manajemen yang saat ini dikembangkan di sekolah bisnis dan manajemen. Nah, meskipun demikian tidak terbatas sebetulnya ke depan ilmu sosial kemanusiaan ini mungkin akan dikembangkan dalam berbagai program studi yang lain dan pengembangan keilmuan yang lain. Jadi seperti mungkin dapat saya sampaikan bahwa saat ini kita sedang merancang juga penyelenggaraan program studi di bidang misalkan ekonomi dan kemudian di bidang kewirausahaan, kemudian ada juga di bidang pertanian, kehutanan begitu ya. Nah, jadi kita itu praktis sebetulnya sudah menjadi satu universitas gitu, yang menyelenggarakan berbagai
pendalaman untuk pengembangan ilmu pengetahuan seni keteknikan gitu yang lebih luas. Nah, jadi tentu saja keadaan ini merupakan satu hal yang perlu adik-adik manfaatkan, bahwa dalam praktek kita itu pada saat nanti kita bekerja di masyarakat itu kita perlu juga mempunyai wawasan-wawasan, tentu saja di bidang, katakan kalau Anda itu seorang saintis, Anda tidak bisa hanya bertindak sebagai saintis yang murni gitu ya. Anda harus berpikir, harus juga punya wawasan tentang aspek engineering. Anda juga harus punya wawasan tentang manajemen gitu ya. Anda juga harus punya wawasan tentang masalah sosial, budaya, politik dan sebagainya. Saya kira di ITB cukup kaya dengan hal-hal semacam ini. Sebetulnya baik yang mungkin tidak langsung maupun yang langsung diberikan di dalam perencanaan di dalam kurikulum gitu ya. Jadi di dalam kurikulum kita akan melihat juga bahwa bagi seorang engineer misalkan dalam pendidikan teknik itu ada banyak bahkan mata kuliah yang berkaitan dengan manajemen. Ini ada pakar dasar di sini yang ahli dalam manajemen. Jadi Anda juga bisa menggunakan kesempatan yang lain tentu saja, bukan hanya di dalam perkuliahan yang ada di dalam kurikulum itu, tetapi juga di dalam berbagai kegiatan tadi yang saya sebut kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kita punya fakultas seni rupa dan desain. Nah, tentu saja ini juga bisa mengimbas ya. Kita bisa mempelajari menggunakan kesempatan untuk berinteraksi dengan kawan-kawan dari mahasiswa FSRD maupun dari katakan dosen dan sebagainya. Karena di dalam berbagai hal dalam kehidupan kita itu kita tidak bisa lepas dari aspek-aspek seni gitu ya, budaya dan sebagainya. Jadi gunakan kesempatan ini dan sebaliknya adik-adik yang dari FSRD pun sama. Ya, kita tahu di FSRD ada banyak aspek desain gitu ya. Sudah bicara aspek desain, sudah pasti bicara engineering. Jadi interaksi yang ada di antara yang bisa kita bangun itu saya kira akan memberikan wawasan gitu ya yang melengkapi gitu. Tentu saja ada ilmu sosial dan kemanusiaan. Ini juga sama di dalam kurikulum, itu juga ada berbagai mata kuliah gitu yang termasuk dalam rumpun humanities atau humaniora gitu. Itu yang juga Anda jangan pandang enteng gitu ya. Jadi Anda yang dari FMIPA ataupun dari teknik itu tidak boleh melihat dengan sebelah mata untuk mata kuliah dari rumpun lain. Karena itu semua akan memperkaya kita gitu. Akan memperkaya kita. Jadi meskipun Anda sudah belajar bahasa Indonesia itu sejak TK, SD, SMP, SMA, tetap saja Anda juga harus melihat itu sebagai sesuatu yang penting. Dan bahkan logic thinking gitu ya, kemampuan berpikir logika saya kira juga dibangun di dalam ilmu bahasa itu. Jadi memang kurikulum dirancang seperti itu. Tapi selain itu tentu saja ada kegiatan-kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler itu yang juga akan memperlancar kita gitu. Bagaimana kita bisa menginternalisasi gitu, apa-apa yang kita peroleh di bangku kelas, di dalam kelas, itu juga di dalam kegiatan kita sehari-hari, baik dalam interaksinya di dalam kegiatan kemahasiswaan maupun di dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya. Jadi ini saya berikan warna kuning sengaja karena ini merupakan sesuatu yang perlu Anda rencanakan dan manfaatkan ya, keberadaan rumpun keilmuan yang dikembangkan di ITB ini. Jadi saya kira
ini akan memperkaya hasanah, ya, hasanah dan wawasan kita. Nah kemudian berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh para dosen dan tentu saja para mahasiswa, ya, mahasiswa senior di tingkat 4 dalam rangka pengerjaan tugas akhirnya, kemudian juga mahasiswa pasca sarjana, gitu ya. Kemudian juga banyaknya kegiatan akademik, baik yang bersifat nasional maupun internasional, gitu. Banyak seminar-seminar yang dilakukan di ITB. Nah kemudian juga yang tidak kalah penting adalah hubungan yang dekat antara mahasiswa dengan dosen. Jadi, nah soal kedekatan hubungan mahasiswa dan dosen ini memang tergantung pada kita juga, ya. Tergantung pada kita. Jadi kalau Anda proaktif itu saya kira Anda bisa memanfaatkan hubungan kedekatan ini. Karena dengan demikian interaksi itu akan menumbuh kembangkan juga baik dari sisi kompetensi keilmuan maupun dari sisi kepribadian. Jadi ini merupakan sesuatu yang saya kira perlu Anda cermati begitu dan dimanfaatkan. Kemudian satu yang penting juga ini, keberadaan dosen dan mahasiswa yang berasal dari berbagai pelosok di tanah air. Ya di samping itu juga ada mahasiswa asing. Jadi keanekaragaman ini mestinya merupakan satu kekayaan begitu ya bagi kita, di mana kita bisa saling belajar tentang budaya masing-masing, tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan baik etnis maupun kebiasaan. Itu akan merupakan sesuatu yang sangat penting. Di samping itu juga aspek apa istilahnya ya, kita menghargai, toleran gitu terhadap sesama kita dengan berbagai latar belakang ini. Jadi dari etnik, agama, kemudian ada kebiasaan, mungkin juga dari keluarga dengan ekonomi yang mungkin tinggi, ekonomi rendah dan sebagainya. Itu semua merupakan kekayaan bagi kita untuk supaya kita bisa memperkaya juga, memperkaya budi pekerti kita, gitu ya, memperkaya kepribadian kita. Saya ingin tahu nih, kalau mahasiswa yang berasal dari Papua itu ada berapa banyak di sini? Ada hadir nggak? Kalau dalam catatan saya itu ada 78 orang dari Papua dan Papua Barat yang ikut dalam proses seleksi undangan, yang diterima melalui proses jalur undangan. Kemudian kita ini kaya sebetulnya. Dari ke-33 provinsi di Indonesia itu pasti ada wakilnya. Bisa 1, 2, 3 dan bisa ratusan orang ya. Yang paling banyak memang dari Jawa Barat. Tetapi saya tahu bahwa yang dari Jawa Barat pun orang tuanya bisa jadi tidak di Jawa Barat. Gitu ya. Jadi banyak yang dari mana orang tuanya ada di Balikpapan, mungkin ada di Sumatera gitu ya, ada di Papua sana, di Freeport dan sebagainya, tapi sekolahnya dari sejak SMA sudah di Bandung gitu atau di Jakarta. Nah sehingga kalau kita sebut statistik tadi, Jawa Barat paling banyak, DKI Jakarta paling banyak, itu sebetulnya kalau dari sisi asal muasal itu bisa berasal dari berbagai pelosok di tanah air, gitu ya. Jadi ini saya ingin tekankan bahwa Anda saat ini punya kesempatan yang sangat baik untuk bergaul, gitu ya, bergaul bersama. Jadi saya sering melihat bahwa salah satu kelebihan kita itu adalah bahwa kita ada di dalam satu situasi, dalam suasana yang aneka ragam, gitu ya. Dan itu pasti merupakan satu kekayaan yang luar biasa, yang bisa menumbuh kembangkan kepribadian kita. Dosen pun sama, ini berasal dari berbagai pelosok tanah air. Jadi dari Aceh sampai Papua ya. Cuma sayang ada seorang dosen yang berasal dari Papua dulu itu, Pak Hans Mospaklik, seingat saya.
Beliau itu pintar luar biasa, dulu lulus dengan cum laude dan sebagainya, dari S1 sampai S3 ya. Sayang sekarang kita sudah ditinggalkan. Nah kemudian hal lain ini berbagai aktivitas dosen dan mahasiswa yang bersifat lintas disiplin ya, termasuk dalam rangka kompetisi baik di tingkat nasional maupun internasional. Jadi banyak sekali aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para dosen. Jadi kalau para dosen melakukan aktivitas itu pasti melibatkan para mahasiswanya gitu ya. Dan ini biasanya bersifat lintas disiplin. Jadi kalau Anda dengar cerita, barangkali kemarin saya mendapat berita bahwa para mahasiswa yang ikut di dalam kegiatan EcoCell Marathon di Kuala Lumpur itu berhasil memenangkan 3 awards. Jadi mereka merancang katakan mobil gitu ya, yang hemat energi sekaligus hemat lingkungan gitu. Dan itu sudah pasti melibatkan banyak mahasiswa dari berbagai program studi. Ada dari teknik mesin, ada kemudian ada dari teknik elektro gitu ya. Kemudian ada dari sekolah dari FSSD dan sebagainya. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu pasti merupakan satu kegiatan yang sangat baik ya. Kalau kita coba, jadi di satu pihak memang ini merupakan satu kegiatan kemahasiswaan gitu ya. Tetapi di lain pihak itu juga sarana untuk bisa kita itu mengimplementasikan hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi keilmuan yang kita pelajari. Nah ini di ITB itu banyak. Saya kira nanti soal-soal begini mungkin Brian ya, setelah acara ini akan banyak bicara soalnya. Jadi maksud saya itu banyak hal-hal yang berkaitan apa yang kita sebut sebagai atmosfer akademik yang kondusif ya. Itu yang mungkin kalau ya tentu di universitas lain tentu ada begitu, tapi saya melihat bahwa ada satu hal gitu yang keunggulan di ITB ini. Di ITB ini hal yang seperti itu yang Anda bisa manfaatkan. Selanjutnya, nah ini sebagai kalimat akhir dari saya itu, jadi baik kami gitu ya, institusi maupun adik-adik sekalian mahasiswa ya, itu perlu melakukan perencanaan gitu ya, melakukan perencanaan dan tentu berupaya. Jadi perlu merencanakan dan berupaya untuk mensinergikan dan untuk mengintegrasikan ketiga jenis kegiatan yang tadi saya sebut itu ya, kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, itu untuk mencapai tujuan pembelajaran selama adik-adik berada di kampus ini. Jadi itu saya kira hal yang sangat penting. Jadi coba Anda buat perencanaan seperti apa gitu, baik di dalam kegiatan kurikuler, kemudian kegiatan kokurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler, agar supaya tujuan-tujuan pendidikan yang tadi disebutkan di atas di sebelumnya itu bisa kita capai dengan sukses. Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Slide terakhir. Jadi selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.